Apakah ada yang tahu tanggal kelahiran dari gereja JKI Puri Marina? Ada yang tahu? Tahu ya? Bu Elsa tahu, karena Bu Elsa ikut. Ya, lahirnya di rumah saya di Grand Marina waktu itu dan menggunakan garasi mobil. Ya, karena plong-plongan begitu, yang datang pertama kali 25 orang. Ya, dan pada hari itu Bu Foni berulang tahun. Jadi mengingatnya sebenarnya gampang sih. 27 Juni tahunnya 2004. Karena ini adalah hari ulang tahun yang ke-20 ya. Sudah menginjak masa pemuda ya kalau dari sisi usia. Tapi sebetulnya kalian adalah orang-orang yang bukan pemuda. Saya berbicara dengan iman. Kalian adalah orang-orang yang dewasa ya di dalam Yesus Kristus. Karena as Jesus is, so are you, so are we in this world. Jadi sebagaimana Yesus ada dan kamu menerimanya di dalam hidupmu, ya, demikian juga kamu. Ya. Jadi saya percaya hal-hal yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan terjadi di dalam hidupmu. Ya, selamat menikmati usia 20 tahun Jemaat JKI Puri Marina untuk Pak Vincent, Pak Didi, dan seluruh tim kepemimpinan. Saya menyampaikan, ya, Tuhan memberkati dan kalian dipakai Tuhan untuk pelayanan di tempat ini semakin hebat lagi. Oke? Terima kasih untuk apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, hari ini kita membahas tentang glorified with Jesus. Ya, dimuliakan dengan Yesus. Kita akan membaca nats pendahuluannya di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Katakan sama-sama, dari semula. Mereka juga ditentukannya sama-sama dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, siapa ia itu? Yesus Kristus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke, ayat 30 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang blok kuning ini kita teriakkan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Kata mereka ganti dengan namamu masing-masing. Ya, 1, 2, 3. Dan Yakub yang dibenarkannya, Yakub itu juga dimuliakannya. Kalau yang memuliakan manusia, orang sudah bilang, ya hebatlah. Tapi kalau yang memuliakan engkau itu Tuhan, mau ngomong apa ya? Kalau saya memuliakan Tuhan, ya dia memang maha mulia. Jadi layak kalau saya memuliakan dia. Tapi kalau yang seperti ini dimuliakan, tapi yang memuliakan Tuhan, aduh gak bisa ngomong sebetulnya. Kalau lihat diri saya sebetulnya jujur ya, gak ada papanya gitu. Banyak kelemahan, sangat rentan terhadap tekanan, situasi-situasi yang buruk. Ya, saya menyadari bahwa saya bukan orang yang hebat, yang kuat. Ya, istri saya tahu kadang-kadang saya menjadi orang yang begitu melemah dan mungkin orang tidak akan percaya seperti ini. Ya, Pak Yakub kan pendeta. Setidaknya Pak Pendeta lebih baik dari kami lah jemaat.
Ya itu kan pikiran manusia ya. Saya berkata, tidak seperti yang kalian pikirkan. Saya malah berpikir sebaliknya. Malah saya melihat seringkali jemaat yang sederhana, ya, yang tidak banyak mengekspresikan, ya, seperti saya di depan orang banyak seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang hebat dari iman, dari ketekunan, dari kesetiaan. Oke, lupakan semua yang saya katakan tentang penilaian terhadap diri sendiri dan mungkin juga yang tentang penilaian terhadap orang lain. Mari kita melihat apa yang Tuhan nilaikan atas kita. Setuju Bapak Ibu? Karena itu yang jauh lebih penting dan lebih berharga. Bisa enggak kita ngomong seperti ini? Saya enggak peduli semua orang mau ngomong apa tentang saya. Tapi saya peduli satu hal. Apa yang Yesus ngomong tentang saya. Nah itu baru keren Bapak Ibu. Dan kamu menjadi orang-orang yang kuat. Ya, bukan karena orang mengangkat engkau. Orang memuji engkau. Enggak. Tapi karena apa yang Tuhan katakan tentang kita. Ya. Dan mereka semua itu adalah saudara. Saudara telah dibenarkannya. Dan saudara semua yang dibenarkan itu dimuliakan. Kenapa ia memuliakan engkau? Karena engkau memang mulia. Ada ceritanya kan? Ya, bagaimana disebut mulia? Ya. Karena Tuhan telah memilih engkau. Tuhan telah menentukan engkau. Kapan? Dari semula. Dan itu bukan tindakan tergopoh-gopoh. Bukan tindakan yang terdesak karena ini sesuatu yang darurat, emergensi, sedemikian sehingga Allah merasa penting. Gawat nih. Ayo kita cepat-cepat melakukan sebuah tindakan. Ayo kita cepat-cepat menyelamatkan. Enggak Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Dan seperti orang yang kedodoran, kemudian turun tangan, menghandle orang-orang yang merasa tidak bisa dihandle. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari semula di dalam kemahatauan Tuhan, bahkan sebelum penciptaan, Tuhan tahu manusia akan gagal, manusia akan jatuh. Tuhan tahu, tetapi tujuannya dari semula untuk menempatkan kita sebagai seorang yang mulia di hadapannya tidak dapat digagalkan oleh apapun juga termasuk dosa. Saudara-saudara, dari semula Tuhan sudah menentukan kita untuk dipilih, dibenarkan, dan dimuliakan. Sejak semula ini menjadi perhatian awal kita. Ya. Kisah Rasul 15 ayat 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Saudara, kapan Tuhan itu menunjukkan rahmat-Nya? Dari semula. Saudara-saudara, kapan itu? Dari semula. Ya, banyak orang terus mengejar begitu ya. Semula itu kapan? Ya. Kita baca sama-sama Efesus 1 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Sejak semula, sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, kadang-kadang kita menghadapi pertanyaan yang tidak dipahami.
nyerekal gitu ya. Kalau Tuhan tahu manusia bakal jatuh dalam dosa, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Ya. Mengapa Tuhan tidak melindungi manusia Adam dan Hawa dari godaan ular, si jahat? Dan kenapa Tuhan membiarkan manusia jatuh? Kalau dia tahu sejak sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatu terjadi, mengapa dia tidak melakukan sesuatu yang preventif? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebuah kehidupan yang dimulai, ya, sampai hari ini kita jalani, ya, saya percaya itu semua dalam kerangka kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan berbagai hal yang buruk terjadi di dalam kita. Alkitab firman Tuhan berkata, supaya kamu tahu. Karena tanpa itu semua tahu, kita tidak tahu. Tidak tahu tentang betapa jahatnya, betapa rusaknya, betapa kuasanya menghancurkan tentang dosa. Saudara-saudara, pernahkah engkau mendengar orang tua memberitahu anaknya, nah, jangan main di jalan, bahaya. Nah, jangan mainan pisau, bahaya. Tapi anak tidak begitu mendengar. Dan anak main di jalan, mengabaikan nasihat orang tua. Anak main pisau, mengabaikan nasihat orang tua. Dan kemudian terjadi accident di jalan, terjadi accident dengan pisaunya. Dan ketika orang tua melihat, berkata, baiklah engkau belajar dari pengalamanmu. Dan engkau mengingat akan nasihatku. Jangan main di tengah jalan, jangan mainan pisau. Begitu Bapak Ibu. Pengalaman seringkali berbicara lebih banyak daripada kebenaran. Tapi itu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus ya. Hari ini setelah kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengenal firman. Sehingga engkau mendengarkan firman. Dan hari ini engkau tahu bahwa sejak semula Tuhan mengasihimu. Dan Dia sampai selama-lamanya tetap mengasihimu. Tuhan menciptakan engkau mulia. Ya. Dan ketika engkau jatuh, aku jatuh, Ia memberikan dan menukarkan kemuliaannya, ganti kehinaan kita. Saudara-saudara, sebelum dunia dijadikan, menunjuk kepada kita betapa Tuhan punya rancangan-rancangan yang luar biasa atas hidup kita. Dan kalau kita melewatinya hari ini, kelihatannya buruk. Saya berkata kepada saudara, sejak semula Allah tidak akan membiarkan engkau dalam keadaan yang demikian. Amin. Tuhan mau engkau baik-baik saja. Engkau sehat-sehat saja. Engkau diberkati. Engkau kaya. Engkau menjadi berkat dan memperkaya banyak orang. Perkataanmu adalah perkataan kehidupan. Perkataan yang membangkitkan semangat. Bukan meruntuhkan iman atau meruntuhkan harapan orang. Semua yang ditaruh Tuhan di dalam hidup kita hari ini bukannya diberikannya dengan cara yang tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, darurat emergency. Bukan karena teriakan-teriakan jemaat yang katanya kalau kamu mencucurkan air mata banyak, kau memenuhi kirbat Tuhan, Tuhan mendengarkan doamu. Enggak, Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang sebelum dunia dijadikan memiliki rancangan-rancangan yang baik atas kehidupanmu dan masa depanmu. Walaupun kita enggak paham. Dan seringkali kita terjerumus di dalam berbagai hal yang menyesakkan hidup kita. Dia tidak pernah kewalahan untuk mengembalikan
supaya engkau memahami tentang rancangan-rancangan yang ada pada Dia pada masa depanmu. Ini sudah ya. Serupa dengan gambarnya. Ini kan ngomong soal kemuliaan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bisa membayangkan bahwa Tuhan punya rancangan kemuliaan atas kehidupan manusia itu sejak semula. Sejak Dia menciptakan. Tuhan itu mulia dan Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Kemuliaannya, kalau saya nggak boleh ngomong sama, paling nggak mirip lah. Ya kan? Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan, Dia menghembuskan nafas. Kamu tahu nafas itu artinya apa? Dia menghembuskan rohnya ke dalam kita. Ya. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Penuh dengan kemuliaan. Gambarnya yang begitu luar biasa. Bisa membayangkan enggak manusia yang penuh dengan kemuliaan itu seperti apa sih? Bisa memberitahukan kepada saya. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bisa membayangkan Adam dan Hawa itu pertama kali diciptakan di Taman Eden itu kemuliaannya seperti apa sih? Yang mau jawab nanti dapat hadiah dari saya. Kemarin mau ngasih hadiah nggak kesampaian. Siapa yang mau nyanyi lagu Amazing Grace? Nggak ada ya Pak Vincent. Tapi di grup saya ada, ya, dan dapat hadiah. Sungguh istri saya yang membelikan hadiah di toko emas itu. Ya, nggak usah gelo ya. Hari ini ada hadiah lagi. Walaupun berupa satu souvenir, ya. Tapi bagus. Ya. Boleh beritahu saya, melihat kemuliaan manusia yang diciptakan tanpa dosa itu seperti apa? Halo? Nggak tahu jawabannya? Yang nggak tahu jawabannya, angkat tangan. Sudah tahu semua ya? Pak Vincent aja yang jawab. Gambarannya kayak apa? Gampang. Kalau tahu ya kan. Pak Andi. Seperti Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan buat Pak Andi. Ya, Pak Andi. Saya tahu. Karena Alkitab mengatakan bahwa Kristus adalah Adam kedua. Dan dialah gambaran yang sempurna tentang manusia. Tanpa dosa. Saya nggak bisa bayangkan ya, ketika diceritakan mungkin di dalam apa itu kitab-kitab tambahan orang Katolik itu ada cerita katanya, ya manusia bisa berbicara dengan binatang, ya. Saya lagi mikir Adam dan Hawa jangan-jangan dulu juga kayak gitu ya, karena dia disuruh memimpin, mengelola, ya kan? Saya masih ingat otoritas Nuh ketika memanggil binatang, sepasang-sepasang, cara manggilnya tuh gimana? Kalau nggak punya otoritas. Naik ke atas perahu. Lalu kalau saudara lihat filmnya, sepasang pada naik, lucu sekali itu.
Saya sangat yakin itu. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dosa, itu wah. Apapun dia kerjakan, apapun yang dia katakan, apapun penuh dengan kemuliaan. Ya kayak Yesus. Ya. Sayang ya, Israel nggak pernah memahaminya. Itu sebabnya Israel menyalibkan dia. Nanti kalau Yesus datang kali yang kedua di atas awan, itu ceritanya kan akan datang di Bukit Sion. Ya, di Israel sana. Saudara, orang akan bilang begini, Israel pasti kecelik. Karena Tuhan yang dia salibkan itu akan datang kembali untuk umatnya. Hebat, luar biasa. Hari ini masih banyak yang gak tahu. Kita yang gak tahu jadi tahu ini karena anugerah. Ya, rahmatnya ini untuk bangsa-bangsa yang lain. Bahkan mendahului mereka. Saudara-saudara, kalau engkau mau melihat semulia apa manusia diciptakan pertama kali, lihat Yesus. Ya, benar. Ayat 31 Kejadian 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dibandingkan dengan ciptaan yang lain, semua Tuhan bilang baik. Tapi di bagian penciptaan manusia ini, Tuhan ngasih penekanan yang luar biasa. Ya, sungguh baik, itu sudah luar biasa. Amat baik, itu luar biasa. Sekarang kata itu dirangkap jadi 3. Sungguh amat baik, itu superlatif. Dan itu Tuhan melihat kita. Jujur ya, kita menilai suami kita, menilai istri kita, menilai anak-anak kita, menilai teman partner kerja kita, menilai tetangga kita, menilai orang lain di sekeliling kita. Enggak bisa ngomong seperti ini loh. Mereka tuh sungguh amat baik. Karena selalu saja kita menemukan kekurangan, kesalahan. Tapi manusia mula-mula adalah mulia. Dan Tuhan terus ingin supaya engkau mulia. Ya, dan ini kabar baik untuk kita semua. Ya. Mazmur 8 ayat yang kelima. Ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-6. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun engkau Tuhan telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Bukan sama ya, tapi hampir sama. Oke, lanjut. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oh, haleluya. Itu tentang saya dan saudara. Ya, beritahu sebelahmu, itu tentang kamu dan saya. Amin. Kamu dan saya. Engkau ditebus dan dikaruniai Allah. Dia telah memahkotai engkau dengan kemuliaan dan hormat. Ini Yesaya pasal 43 ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dari Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Tuhan berfirman kepada Israel. Aku ini Juru Selamatmu. Ya. Ayat berikutnya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
Engkau berharga dan Engkau mulia. Siapa yang tidak percaya bahwa Engkau berharga dan Engkau mulia? Siapa yang pernah mengutuki dirinya sendiri dan berkata, kenapa aku Tuhan ciptakan seperti ini? Apakah mungkin ada orang-orang yang menyesali di hidup ini karena diciptakan penuh dengan kekurangan? Sorry ya, Tuhan tidak pernah membuat produk gagal. Apakah ada orang yang merasa kecewa hari-hari ini karena mungkin memiliki kekurangan di dalam fisiknya, kekurangan di dalam pekerjaannya, kekurangan di dalam segala hal yang mungkin dia merasa, kenapa Tuhan membiarkan aku? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya memberitahu engkau berharga dan engkau mulia. Karena saya tanya, siapa yang merasa seperti itu tidak ada? Saya setuju, saya berkata amin untuk saudara. Saudara tahu bahwa engkau berharga dan engkau mulia. Itu sebabnya berkata bersama saya, taruh tanganmu di atas dadamu dan berkata, Yakub, ya, namamu masing-masing, ya, engkau berharga, engkau mulia. Oke, engkau sedang mengatakan kepada jiwamu, engkau sedang mengatakan kepada dirimu. Siapa yang mengatakan engkau? Engkau yang percaya kepada Dia yang telah memperkatakan firman ini. Sekarang bilang kepada dirimu sendiri. Sekarang bilang dari dirimu sendiri. Saya orang yang berharga. 1, 2, 3. Saya orang yang berharga. Saya orang yang mulia. 1, 2, 3. Saya orang yang mulia. Amin. Kamu jangan bilang sama orang dunia ya. Tanpa ada konteksnya. Mereka akan mentertawakan. Sebab kemuliaan bagi dunia itu berbeda dengan apa yang Tuhan nilaikan kepada jemaatnya. Kamu tahu dunia menilai seperti apa? Kalau kamu punya uang 200 triliun. Kalau kamu punya jabatan, kuasa. Kalau kamu punya banyak perusahaan, kalau kamu bawa pakai mobil mewah. Orang bilang, hebat, dia orang yang terhormat. Ya, penuh kemuliaan, apalagi kalau dandannya pakai dengan emas. Mobilnya emas, sepeda motornya emas, semuanya emas. Wah, logam mulia, orang bilang logam mulia ya. Wah, mulia. Giginya juga emas. Wah, mulia dia. Saudara-saudara. Kelihatannya kita nggak termasuk semua itu ya. Tapi kabar baiknya adalah Yesus bilang kamu mulia. Itu lebih penting Bapak Ibu, itu lebih penting. Pernah lihat gambar ini? Pak Andreas, terima kasih ya. Kamu kirim ini kepada saya. Ini salib Bapak Ibu. Tapi tangannya Yesus ini lepas dari salib. Bergelantungan seperti ini. Siapa pernah lihat salib model seperti ini? Enggak ada juga. Padahal baru saja saya mempertontonkan ini. Bilang, sudah Pak, itu barusan. Nah gitu loh. Enggak, saya bergurau. Ini ceritanya di atas makam. Apa ini? Uskup Malang. Uskup Malang yang sebelumnya ini sudah almarhum. Ditaruh salib ini. Ini merupakan salib replika ya Monte Carlo. Ya, betul enggak ini? Ya, di Spanyol. Di Spanyol. Nah, salib ini ada ceritanya, ada kisahnya. Kisahnya seperti ini. Seorang Romo itu kan seringkali menerima jemaat yang pengakuan dosa. Dia tuh mewakili Tuhan, ya, di tempat yang tersembunyi, ya, karena Tuhan kan kelihatan tersembunyi juga ya.
Tapi kalau ngaku dosa kepada Tuhan langsung kelihatannya kurang begitu terekspresi, ya. Bagi umat Katolik, ini ada Romo di balik bilik, ya. Hanya dengar suaranya, ya. Orang di bilik yang lain di sebelahnya yang bisa ngomong-ngomong sama Romo. Nah, ada satu orang yang berdosa, dia melakukan kesalahan dan dia merasa tidak layak. Dan dia butuh mengaku dosa. Nah, dia mengaku dosa kepada Romo, gitu kan? Dia datang. Kali yang pertama, Romo menerima dia bilang, Tuhan mengampuni engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Kemudian dia pulang. Lego, wes ngaku dosa lego. Beberapa minggu kemudian dia datang lagi kepada Romo ini. Dan dia ngaku dosa yang sama. Kok kamu lagi? Saudara-saudara. Ya, dia ngaku dosa lagi. Romo mendengar dan kemudian, ya sudah. Tuhan mengampuni engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Beberapa minggu kemudian datang lagi. Mengaku dosa yang sama. Menurut kamu bagaimana ini orang? Ya, saya sering kali mendengar kalimat ini. Kalau bisa Pak dibina. Kalau enggak bisa Pak dibinasakan aja. Wah kejem banget Bapak Ibu. Kali yang ketiga ini, Romo ini mulai jengkel. Dan Romo bilang begini. Sekali ini tak ampuni. Tapi kalau kamu bikin lagi yang sama, kamu datang lagi, nih gak usah. Jengkel. Ini orang kok kebebal. Orang kok tegak tengkuk. Orang kok dikandani gak bisa. Padahal firman Tuhan bilang, berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali? Bukan, kata Yesus. 70 kali 7 kali. Wah. Ini baru 3 kali Bapak Ibu. Orang sudah capek. Kue meneh. Gitu kan? Baleni meneh. Romo juga manusia Bapak Ibu. Kalau saya nggak sampai 3 kali sih Pak Vincent. Ini Romo cukup sabar ini. Nah waktu Romo itu ngomong, kalau kamu sampai bikin lagi hal yang sama, jangan kembali lagi. Waktu itu, salib ini muncul di bayangan, vision daripada Romo itu. Dan dengan gaya seperti ini kesaksiannya ya, Yesus ngomong, yang mengampuni dosa bukan kamu, aku. Romonya bertobat, Romonya nangis. Tak kasih tahu ya Bapak Ibu ya, Yesus tuh kayak gitu loh nih sama kamu. Berapa kali kita jatuh. Manusia mungkin sudah nolak kita. Dianggap gak layak. Tapi Tuhan yang mulia. Di tengah kehinaannya di atas kayu salib itu. Dia lepaskan itu. Tangannya. Untuk menjangkau orang berdosa. Dan saya bilang. Ini testimoni yang hebat. Dan gambaran akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya kasih tahu Bapak Ibu, supaya engkau hari ini kuat.
Jangan lihat soal kaya, soal kekuasaan, soal pandangan dunia terhadap engkau. Bagi Tuhan, kemuliaan itu diangkat dari lembah yang paling hina. Dia turun dari tempat yang hina ke tempat yang lebih hina supaya ia memberikan kemuliaannya kepada saudara dan saya. Amin. Coba cari di sini ada enggak orang yang paling kamu enggak sukai? Enggak ada kan? Puji Tuhan. Tapi kalau ada di dalam hati, ya kalau ada, dia tahu karena sudah pernah konflik. Setelah kebaktian ini, sambil makan ya, datangi dia. Ngomong, minta maaf ya. Kalau kamu nggak mau merendahkan diri dan minta maaf, apalagi ngomong seperti ngomong-ngomong. Awas ya, nek kowe baleni meneh ya. Ini Yesus turun tangan. Yesus turun tangan. Saudara, betapa hebatnya engkau dan saya hari ini di hadapan Tuhan. Kalau enggak, dia enggak mungkin mati di atas kayu salib. Untuk orang seperti saya, untuk semua kita. Amin. Karena alat pertukaran harus sama, tidak boleh lebih rendah, atau lebih mulia. Setuju? Kalau saudara bayar utangmu 1 juta. Saudara bayar 500.000. Sudah selesai belum? Belum. Masih utang 500.000. Kalau bayar 1 juta, baru lunas. Ya. Sekarang ini bagi Tuhan, utangmu 1 juta, dia kasih 1 miliar untuk kamu. Sehingga orang tidak lagi berbantah. Setan pun tidak bisa berbantah untuk utang dosa kita. Masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang. Loh Pak, jangan ngomong kayak gitu Pak, itu bahaya loh Pak. Jangan ngomong sama jemaat, utangmu, dosamu masa yang akan datang. Sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Bahaya loh Pak, nanti jemaat malah nganggap enteng hidup dalam dosa. Biarin orang lain ngomong itu, saya tidak pernah khawatir. Karena terkait hidup saudara, jujur, bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab Tuhan. Dia yang sudah mati di atas kayu salib menyelamatkan hidupmu. Dia yang ada di dalam hidupmu, mengkuduskan, menjadikan engkau tidak bercacat, tidak bercela. Bagaimana mungkin ini menjadikan orang bisa main-main dalam dosa kalau tahu bahwa dosa itu menghancurkan hidup manusia? Saya percaya engkau akan menjalani sebagaimana jati dirimu di dalam Yesus Kristus. Diberkatilah engkau. Jemaat, engkau berharga, engkau mulia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Beritahu sebelahmu, engkau berharga, engkau mulia. Engkau berharga, engkau mulia. Amin. Kita nyanyikan lagu Amazing Grace. Lagu yang tidak ada seorang pun mau menyanyikan. Iya, di grup maksud saya. Ya, tapi hari ini kita nyanyikan bersama-sama. Amazing grace,
Sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat. Sesat aku dulu kala, kini ku melihat. Sekali lagi, sangat besar anugerahmu. Sangat besar anugerahmu memberi aku selamat. Sesat aku dulu kala, kini ku melihat. Musik saja dan kita masuk di dalam saat teduh. Saudaraku, mulai dari sekarang ketahuilah, sejak semula Tuhan memilih engkau, Tuhan menguduskan engkau. Sejak semula Tuhan membenarkan engkau, dan siapa yang dibenarkan, dia juga yang dimuliakan. Mengapa ia mau memuliakan kita, saudaraku? Karena sesungguhnya engkau mulia, betul. Dari sejak semula Tuhan menciptakan kita mulia. Dosa merusakkannya, benar. Tetapi Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membayar dosamu. Engkaulah yang membuat, dialah yang membuat engkau dilahirkan kembali, dipulihkan. Dan gambar Allah yang rusak itu sekarang ada padamu. Sebagaimana Yesus, demikian juga engkau. Itulah jadi dirimu. Hari ini jangan lagi berjalan menunduk dan melihat segala masalahmu. Lihatlah kemuliaan Tuhan yang sudah dianugerahkan kepadamu. Taruhlah hidupmu di dalam Dia. Kita nyanyikan sekali lagi Amazing Grace, sangat besar anugerahmu. Dan setelah itu Pak Vincent akan berdoa untuk kita, berdoa untuk gereja JKI Puri Marina di hari ulang tahun yang ke-20. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memberkati gereja ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Dulu kami tersesat, dan hari ini kami telah ditemukan oleh Gembala Agung Yesus Kristus namanya. Hari ini kami tidak lagi berjalan sendirian. Kami berjalan bersama Gembala kami yang baik, Yesus Kristus. Besar anugerahmu yang memberi kami selamat. Dahulu kami sesat, tapi hari ini kami telah ditemukan oleh Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kini ku percayalah dengan iman dan katakan janji-janji Tuhan kita lihat. Kini
Dengan penuh percaya katakan sekali lagi bersama-sama. Kini Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Baik dalam kehidupan kami, jemaat JKI Puri Marina. Dan juga untuk gereja ini. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang telah Tuhan pakai untuk memulai pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga lahir gereja JKI Puri Marina untuk kota Semarang, untuk seluruh dunia. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang sudah setia sampai hari ini ada di tempat ini, berjemaat dengan setia, mendukung melalui waktu, tenaga, bahkan keuangan mereka, sehingga gereja JKI Puri Marina boleh ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang telah berpindah di gereja-gereja yang lain, kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, Engkau menjadikan mereka alat-alat kemuliaan-Mu. Sama seperti Tuhan telah mempermuliakan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat, untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, untuk seluruh pengurus tim pemimpin di tempat ini yang sudah dengan setia melayani, mendukung, menggembalakan kami semua jemaat di tempat ini. Terima kasih untuk semua aktivis jemaat yang sudah setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui doa, waktu, tenaga mereka, dan juga melalui keuangan mereka. Kami percaya apa yang kami berikan untuk gereja JKI Puri Marina, untuk gereja Tuhan di tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yakub yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan luar biasa. Berkat Tuhan turun untuk hamba-Mu dan keluarga besar dan juga dalam pekerjaan dan apapun yang hamba-Mu lakukan. Tuhan terima kasih, sebentar kami akan menikmati acara-acara yang berikutnya. Tuhan menyertai kami, memberkati hingga acara ini selesai. Kami boleh menikmati, mengikutinya. Dan setiap kali kami melihat tempat ini, sungguh kami boleh berkata, semua hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan.
kita berdiri teguh dan kuat. Ulang tahunnya tiba, meriah dan suka. Kita bersyukur atas kasih-Nya yang tak terhingga. Kebaikan Tuhan mengalir bagai sungai, mengisi hati kita dengan cinta dan harapan. Di setiap doa yang terucap, di setiap nyanyian, kita merayakan gereja yang penuh berkat dan inspirasi. Di sini kita berkumpul bersama saudara seiman, memuji dan menyembah, menikmati anugerah-Nya. Ulang tahun gereja, momen yang berharga. Kita berdoa agar terus menjadi terang bagi dunia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. JKI Puri Marina tetap menjadi tempat berkat. Selamat ulang tahun gereja tercinta. Kita berjalan bersama dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan iman. Loh, Bet, kok kamu masih di sini? Iya ya, kamu juga ngapain di sini? Loh, Ya udah kita turun aja. tunggu dulu dong, tunggu. Kamu nggak ingat, semalam kan kita disuruh jadi MC. Oh, MC dadakan ya? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. By the way, kok aku lihat dari tadi wajah-wajah jemaat Tuhan kayak seneng gitu. Betul. Ayo, Kira-kira ada apa ya? coba kita sapa aja Iya, dulu. kita sapa dari aku dulu dong Oke. ya. Oke. Shalom jemaat Tuhan. Wah, kurang ini. Kurang gitu kan, kurang feel. Coba-coba aku, siapa tahu kalau aku lebih keras ini. Oke. Yuk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Lumayan lah. Lumayan. Ayo, coba Gimana kalau kita berdua? Oke. 1, 2, 3. Shalom. Baru meledak ya. Iya.
Iya, itu namanya Laskar Kristus. Oke, memang jemaat JKI mantap-mantap semua. Hebat, paten kali. Jangan Oke. nampak kali bataknya. Oh iya. Oke, lanjut nih. Tadi katanya ceria-ceria ya Iya. jemaatnya. Kira-kira ada apa sih? Iya, ada acara apa ya? Terus tadi ada nyanyi-nyanyi ya kan. Iya. Ada seragam-seragam, pada cantik semua. Ada acara apa ini? Gimana kalau kita tanya sama orang yang mukanya paling kelihatan bahagia? Oke, menurut Kira-kira kamu siapa nih? Kita cari dulu siapa ya? Oh, Siapa? Mas Didi. Kenapa kamu bilang Mas Didik? Soalnya tadi aku perhatiin kan pas lagi singer itu mainnya wah banget. Kamu perhatiin Mas Didi ya? Namanya hamba Tuhan rekan gitu kan. Kayak hadirat Tuhan turun gitu tadi. Oh, dari cara main keyboardnya ya? Oh, yes. Ayo kita tanya aja Langsung dulu. langsung. Halo Mas. Cuci. Halo, kenapa? Oke, Mas, kenapa nih kelihatan ceria banget hari ini? Emang ada acara apa ya? Hari ini kan gereja kita ulang tahun nih. Oh, ternyata hari ini adalah acara Ulang tahun acara JKI yang ke 20. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Kak Silvi, langsung aja kali ya. Iya. Acara yang pertama kita ada acara potong tumpeng. Gak afdol gitu kan kalau ulang tahun gak ada acara potong-potong. Tadi aku udah lirik-lirik sih di belakang. Kira-kira kita kebagian gak ya? Gak tahu, Oke. nanti kita lihat. Langsung aja lah kita Tumpengnya potong ya. mana nih? Kok di ujung situ? Gak ditaruh di tengah. Wih, ini tumpengnya spesial loh. Ada Spesial. tulisannya. Jadi kita ada tumpeng kalau ada hari ulang tahun aja kali ya. Oke, kita tunggu dulu. Widih. Guys, ini dia yang ditunggu-tunggu. Langsung lapar ini. Langsung aja, Oke. Kak Silvi. Kita ke formal dulu ya. Oke, kami undang hamba-hamba Tuhan JKI Puri Marina untuk ke depan. Yang pertama Bapak Pendeta Vincent beserta Ibu. Silakan maju ke depan. Boleh beri tepuk tangan. Yang kedua, kami juga mengundang Bapak Pendeta Yakub beserta Ibu untuk maju ke depan. Untuk yang ketiga, Bapak Pendeta Muda Didi. Selanjutnya kami juga mengundang perwakilan tim pemimpin GPM kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Lalu untuk yang terakhir, perwakilan dari jemaat yaitu Bapak Andreas. Silakan maju, Pak. Oke, untuk pemotongan tumpeng Yang pertama, kami berikan kepada Bapak Pendeta Yakub, lalu diserahkan kepada perwakilan jemaat yaitu Bapak Andreas. Dipersilakan untuk memotong tumpeng. Sambil menunggu kita mendengarkan kesan dan pesan dari Pak Andreas sebagai jemaat JKI Puri Marina. Ya. Iya, puji Tuhan. Kesan-kesan dari saya, ya kedepannya semua jemaat JKI supaya
lebih diberkati dan menjadi berkat semuanya. Terima kasih. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur 20 tahun kita lewati dan kita mau terus bertumbuh di dalam kasih karunia untuk lebih lagi menikmati Yesus kita. Amin. Tadi saya sudah ngomong apa lagi? Selamat jemaat itu kan bukan gedung ya, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan sampai anak-anak kecil, juga oma Mariana yang mungkin hari ini usianya paling senior ya di antara kita, dari yang sudah senior sampai yang paling anak-anak sekalipun, engkau berharga dan engkau mulia. Jemaat GKI Puri Marina, kita semua berharga, kita mulia. Seperti Tuhan ngomong, percaya dan jalani seperti itu. Terima kasih. Selesaikan sambil ngomong gak? Ya, saya dan istri berterima kasih ya, dan kami berdoa jemaat GKI Puri Marina di usia yang ke-20 tahun menjadi jemaat yang semakin bersukacita, antusias dalam memberitakan Injil, kabar baik untuk orang-orang di sekitar kita. Supaya lebih banyak orang lagi di tempat ini diselamatkan dan beribadah bersama-sama dengan kita. Amin. Pesan dan pesan. Ya, saya pribadi juga merasakan di tempat ini luar biasa di dalam Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kita, memberkati, selalu memelihara hidup kita. Penyertaannya luar biasa untuk kita semua. Saya bertumbuh di sini luar biasa karena Tuhan Yesus Kristus yang ku percaya. Lalu yang kedua, pemotongan tumpeng oleh Bapak Pendeta Vincent dan diserahkan kepada perwakilan tim pemimpin jemaat Puri Marina, yaitu Ibu Lina. Oke, sekali lagi kita bisa berikan tepuk tangan. Selanjutnya kita akan doa bersama untuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan untuk bertambahnya usia gereja kita pada saat hari ini. Doa saya serahkan kepada Bapak Pendeta Vincent. Ya, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini tepat Tuhan Yesus berikan kami usia 20 tahun untuk gereja yang kami cintai bersama-sama. Kami sungguh bersyukur melihat pekerjaan tangan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dari tahun 2004 Tuhan kirim 25 orang bersama hambamu Pak Yakub dan Bu Foni. Hingga sampai hari ini kami boleh menikmati sukacita bersama-sama dengan jemaat yang lebih banyak lagi. Dan kami percaya di tahun-tahun berikutnya Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Sehingga kami percaya gereja ini GKI Puri Marina menjadi tempat di mana setiap orang dipulihkan, orang-orang disembuhkan, orang-orang diberkati, dan semakin banyak orang-orang diselamatkan. GKI Puri Marina menjadi berkat bagi perumahan Puri Anjas Moro dan juga bagi kota Semarang.
bahkan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati seluruh jemaat di tempat ini dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, baik keluarga Pak Yakub, Bu Foni, hambamu Vincent dan keluarga, juga Pak Didi. Kami percaya kami dikaruniakan Tuhan kasih Yesus untuk kami boleh menggembalakan dan memimpin mendampingi jemaatmu di tempat ini. Tuhan juga berkati seluruh tim kepemimpinan dan juga semua aktivis pelayan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja ini sepenuhnya. Selanjutnya masa depan gereja ini ke dalam tangan Tuhan dan semua rencana untuk kami bersama-sama akan membangun lantai 2, kami percaya Tuhan sudah menyediakan tepat waktu kami memerlukannya. Di dalam berkat nama Bapa dan Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kepada Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Oke, ini tumpengnya Kayaknya untuk kita deh. untuk kita. Enggak dong. Disimpan dulu ya. Oke, acara selanjutnya ini apa sih, Bet? Apa ya? Itu enggak sih? Door, Door, maksudnya? bukan, yang ada hadiah-hadiah itu loh. Oh, door prize. Door prize. Ini nih paling ditunggu-tunggu nih. Iya, biasanya acara door prize yang paling ditunggu-tunggu. Iya. Oke, Oke. Kak Silvi gimana? Kira-kira kita dapat nggak sih? Kayaknya sih enggak ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita ada berkatnya sendiri. Iya kan, Om? Iya. Oke, sistemnya gimana ini, Bet? Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, sistem door prize kita kali ini adalah orang yang mendapatkan door prize adalah orang yang di tempat duduknya atau di kursinya terdapat tempelan terdapat tempelan kertas, maaf. Jangan dilihat dulu. Mohon bersabar ini. Ujian. Oh, bukan ujian, Kak. Ujian ya? Oke, jadi berapa orang nih pemenangnya, Kak? Dengar-dengar sih kemarin 5 orang katanya. Tuh, jadi nggak ada yang bisa pura-pura dapat ini. Udah ditentuin ya 5 hadiah doang. Oke, betul. Jadi mungkin yang di belakang kalau pengen banget hadiah, boleh loh, masih ada kursi yang kosong loh. Duduk dulu dong. Siapa tahu berkah. Iya. Oke, langsung aja kali Langsung ya. ya, kita hitung. 1, 2, 3. Belum. Belum. 3. Tiga Ibu boleh dilihat. Ayo, yang mungkin dapat bisa angkat tangannya. Angkat tangan, 5 orang ya. 5 orang. Ayo. 5 orang. Baru berapa nih? 1. Siapa lagi? 2. Angkat tangan saja dulu. Angkat tangan. 5 orang. 1, 2, baru 2 orang nih. 3. Mana Belum lagi? maju, tunggu dulu. Jangan dulu. Angkat tangan dulu. Angkat yang tinggi-tinggi. Kita Angkat pastikan tangan kalau Syegi. sudah 5 orang. Baru 3 ini saya lihat. 1, 2, 3. Yang sebelah kanan nggak ada. Yang sebelah sini nggak ada. Waduh. Ayo dong, 5 loh. Lumayan ini hadiahnya. Sudah pas 5 belum? 1, 2, 3. Baru 3 nih, Bet. Gimana? Coba saya hitung. Yang dapat kertas coba angkat tangan. 1, 2, 3. Tuh, baru 3. Ayo, dicari. Kok 3 ini? Ayo Om, dibantu Om. Ayo, 2 lagi mana? Ditunggu, masih ditunggu. 5 orang. Yang punya paket bisa di miss call kertasnya. Ayo. Sudah pas 5? Kalau sudah pas kita lanjut nih. Kalau masih berusaha, kami kasih waktu juga. Ada yang dapat? Coba angkat tangan lagi dong. Coba Mana? angkat tangan lagi memastikan.
1, 2, 3, 4. Satu lagi guys, Bapak Ibu. Sudah? 4. Oke, yang dapat kertas boleh pulang duluan. Bukan. Oh, bukan. Kok pulang toh? Oke, saya hitung sampai 5. Yang gak maju atau yang telat ya akan didiskualifikasi. Oke, 1, 2, maju ke depan. Cepat, 3, 4, 5. Waduh, Bapak ini telat ini. Telat ini. Joget dulu ini. Didiskualifikasi. Bisa joget ini. Oke. Karena Bapak telat, ada hukumannya Pak. Joget dulu dong Joget Pak. dulu Pak. Gimana Sil? Tenang aja, kami bantu kok. Ayo Pak. Ayo Mas Didi. Coba. Ayo Pak, Bapaknya kita mau bisa menari gerak. buat Tuhan. Ayo. Musik. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Goyang dong Pak. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Oke, jadi inilah pemenang door prize kita kali ini. Beri tepuk tangannya dong. Oke, silakan. Oke. Jadi sistemnya nanti dikasih pertanyaan satu-satu ya. Langsung aja pertanyaan pertama ke Bapak ini dulu. Iya. Ayo Pak, perkenalan diri dulu Pak. Gimana? Oh, Robi. Ya. Oke Pak, ini pertanyaannya yang pertama adalah, jangan lihat dulu toh. Tanggal berapa ulang tahun gereja JKI Puri Marina? 30 ya? Salah. 27 ya? Oh iya ya. 27. Oke, benar. Benar. Hadiahnya? Hadiahnya saya undang Pak Om Vincent untuk datang. Tepuk tangan dulu dong. Ini nggak ada yang foto. Ayo foto dulu. MC-nya nggak diajak foto ini. Tenang sih. Oke, selanjutnya dengan adik ini, namanya siapa? Perkenalan dulu. Rahel. Rahel mau joget atau pertanyaan nih? Nanti kalau jawabannya salah hadiahnya untuk Kak Indah loh. Pertanyaan aja. Iya. Oke. Hari ini ulang tahun gereja yang keberapa? 20. Bener nggak? Benar. Hadiahnya bisa diberikan oleh Bapak Pendeta Yakub. Kami persilakan. Nanti bagi Kak Indah ya. Kak Indah tunggu di belakang. Bisa difoto? Tepuk tangan dulu dong. Oke, langsung yang ketiga. Kepada Ibu ini. Nama saya Ibu Titi. Ibu Titi. Ibu Titi. Oh, mau ulang dulu. Kurang-kurang tadi. Ulang foto. Cheese. Oke, Ibu Titi, pertanyaannya adalah siapa yang ulang tahunnya sama dengan gereja ini?
Ibu Foni. Bener enggak Om Yakub? Bener? Benar, tepuk tangan. Om Vincent, saya minta tolong. Oke, yang keempat. Untuk siapa namanya? El Nathan. Bapak Ibu, sepertinya soal berikutnya ini agak sulit, mungkin bisa dibantu nanti ya, biar dia dapat hadiah juga. Oke El, dengar pertanyaan dari kakak ya. Apa tema gereja di tahun 2024? Ayo. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Wih. Betul. Siapa? Selanjutnya hadiahnya diberikan oleh Bapak Pendeta Yakub. Olahraga sedikit Pak. Oke. Tepuk tangan. Mungkin bisa difoto dulu untuk semua pemenang door prize kali ini beserta Bapak Pendeta Visten dan Bapak Pendeta Yakub. MC-nya nggak diajak. MC-nya ikut nggak ya? Boleh lah ya, boleh lah. Sini Om. Sini Om. Cheers. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Wah, jemaat JKI pinter-pinter ya. Yes. Oke. Dia semua. Kayaknya yang satu tadi, kayaknya untuk kita kali. Untuk kita aja. Kita simpan, kita simpan. Oke, sepertinya ini ada satu lagi door prize spesial. Siapa itu Sil? Oh iya. Untuk kepada Ibu Else untuk maju ke depan dan memberikan hadiah kepada Ibu Foni. Saya persilakan. Kepada Ibu Foni kami persilakan maju ke depan. Beri tepuk tangannya dong. Happy birthday, happy birthday to you. Oke, door prize-nya sudah selesai. Nah, jadi waktu selanjutnya kami para MC menyerahkannya kepada Bapak Pendeta Vincent. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berkehendak itu memang tidak ada yang bisa menghalangi, betul ya. Jadi karena MC-nya nggak duduk di situ dan Tuhan mau kasih buat MC-nya, ya berarti door prize-nya yang satu kita kasih buat MC-nya aja, dibagi dua ya. Memang Tuhan sayang ya. Yuk kita berdiri sama-sama, percayalah Bapak Ibu, karena Tuhan sudah menetapkan kita untuk diberkati. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membatalkan. Amin. Sekali Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapinya bagi kita. Tetap setia, jangan putus semangat. Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah yang penuh dengan syukur. 20 tahun Tuhan sudah menyertai, memberkati gereja ini, dan Tuhan tambahkan teman-teman, saudara yang baru. Mari kita bersama-sama saling bergandengan tangan, saling mengasihi, saling mendukung satu sama lain. Biarlah gereja ini melalui kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan atas gereja ini 20 tahun. Tuhan menyertai dan kami percaya di kemudian hari di selanjutnya Tuhan akan terus menyertai, semakin memberkati dan menjadikan gereja kami GKI Puri Marina menjadi tempat yang indah di mana setiap orang dipulihkan, diselamatkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat, untuk seluruh anak-anakmu yang sudah melayani tempat ini dan semua anak-anakmu yang sudah mendukung pekerjaanmu di tempat ini. Berkat Tuhan atas kami semua. Dan mari semua jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat bersama-sama tangan kita, arahkan wajah kita melihat kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dia yang wajahnya tersenyum kepada kita. Dia tidak pernah marah. Dia tidak akan pernah menghukum kita lagi. Karena seluruh penghukuman dan amarahnya sudah ditimpakan, ditanggung oleh Yesus Kristus anaknya di atas kayu salib. Terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru. Perjalananmu beruntung. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau menjadi kaya, semakin kaya dan menjadi sungguh amat kaya. Sehingga oleh hidupmu banyak orang diberkati. Gereja Tuhan diberkati, menjadi berkat bagi kota ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita senantiasa. Dia tersenyum atas kita. Dia memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita. Kiranya memelihara hati, jiwa dan pikiran kita dalam persekutuan penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal memeteraikan kita menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Shabbat Shalom untuk kita semua. Peristirahatan yang penuh dengan damai bagi semua jemaat di tempat ini. Semua yang diberkati, semua yang sudah sembuh, semua yang percaya hutang-hutangnya sudah lunas, semakin kuat dan diberkati serukan bersama. Amin, amin, amin. Selamat ulang tahun buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di ibadah minggu depan.